Halo Sobat Bang John, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Kita selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan selalu sehat dan bahagia selalu. Kali ini Bang John Film akan membahas film berjudul The Martians. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini diproduksi oleh 20th Century Fox dan disutradarai oleh Ridley Scott. Film tersebut diadaptasi dari sebuah novel fiksi ilmiah karya Andy Weir. The Martians dibintangi oleh aktor kawakan Matt Damon sebagai Mark Watney. Dan film ini menceritakan tentang seorang astronot yang mampu bertahan hidup setelah ditinggalkan oleh timnya karena sebuah insiden di sebuah planet. Dan inilah alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan kondisi di salah satu bagian dari planet Mars. Beberapa astronot yang tergabung dalam tim NASA sedang meneliti dan mengambil sebuah sampel tanah di planet tersebut pada hari ke-18. Sistem radar mereka mendeteksi adanya badai yang secara tiba-tiba mendekat ke arah mereka. Mesia sebagai komandan mengetahui hal tersebut, menjelaskan bahwa kecepatan badai tersebut telah meningkat dan akan segera tiba di lokasi mereka. Menurut sistem, badai itu berkekuatan sekitar 8.600 Newton, tetapi roket mereka hanya memiliki resistensi 7.500 Newton, dan mereka terlihat sangat khawatir karena badai tersebut akan meruntuhkan roket mereka. Sementara Komandan Mesia pun meminta seluruh timnya bersiap untuk segera meninggalkan planet Mars tersebut. Dan di adegan berikutnya, di saat hendak mempersiapkan peluncuran Mars Ascent Vehicle, terlihat terjangan badai mulai membuat sudutnya kian berubah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada roket mereka. Namun Mark mencoba mencari cara untuk mengembalikan posisi roket mereka dengan cara menariknya menggunakan alat bantu. Tetapi Mark terhempas dan terpental hingga pakaian astronotnya mengalami kerusakan. Lalu tim pun mencoba mencari keberadaan dan menghubungi Mark. Tetapi karena alat komunikasinya bermasalah, mereka melakukan segala usaha untuk menemukan Mark. Tetapi semakin lama terjangan badai tersebut semakin kuat. Mereka akhirnya berpendapat bahwa Mark sudah tidak dapat diselamatkan karena kebocoran oksigen pada pakaian astronotnya yang rusak. Dan akhirnya dengan berat hati mereka semua memutuskan untuk meluncurkan roket penyelamat dan meninggalkannya. Di scene selanjutnya, Teddy Sanders mengumumkan lewat pidatonya bahwa keberhasilan Mesia dan timnya yang berhasil mendarat sekaligus mengabarkan kabar duka cita atas meninggalnya Mark Watney. Dan pada keesokan harinya di planet Mars, Mark yang dikira telah tewas terbangun dengan kesakitan karena bagian perutnya tertusuk dan kadar oksigen di dalam kostumnya sudah menipis. Dan Mark pun mencoba mengaktifkan oksigen cadangan. Lalu Mark mencoba mengobati dan mencabut alat yang menancap di tubuhnya dan mulai mendokumentasikan kejadian yang dialaminya setelah ditinggalkan oleh timnya. Mark sama sekali tidak bisa menghubungi siapapun karena badai telah menghancurkan alat komunikasi mereka semua. Tetapi bila Mark dapat berkomunikasi, kemungkinan besar pun akan memberikan waktu sekitar 4 tahun untuk bisa menemukan Mark di sana kembali. Karena periode pengiriman tim selanjutnya butuh waktu yang sangat lama. Dan kini Mark hanya bisa berlindung seadanya dan mampu bertahan selama 1 bulan untuk persediaan air dan makanan yang sangat terbatas. Tetapi Mark mempunyai prinsip yang sangat kuat dan tidak akan menjalani hari-harinya begitu saja. Dia berusaha untuk menemukan cara untuk bertahan hidup. Setelah beberapa waktu pada Sol ke-21, yaitu Sol itu adalah perbandingan waktu yang dimana 1 Sol di Mars sama dengan 24 jam 39 menit di bumi. Mark pun mulai melakukan perhitungan. Mark mengatur jadwal makanannya. Dia menghitung jumlah jatah makan 6 orang untuk 68 Sol. Dan jika seluruh makanan itu dikonsumsi oleh Mark, maka Mark akan mampu bertahan selama kurang lebih 400 Sol.
Namun untuk bertahan selama 3 tahun lagi, Mark membutuhkan persediaan makanan dan minuman yang lebih banyak. Lalu Mark menemukan sebuah kotak. Di sana dia menemukan beberapa buah kentang. Dan Mark yang memang sebagai seorang yang menekuni bidang ilmu botani merencanakan kentang itu akan dibudidayakan oleh Mark. Sehingga dia langsung mulai merealisasikan idenya dengan mulai membersihkan panel surya, mengumpulkan kotoran dan membangun ladang di dalamnya. Supaya bisa ditanami kentang, bahkan Mark pun juga menciptakan air dengan cara mengekstrak zat hidrogen dari hidrazin dan membakarnya bersama dengan oksigen. Selain itu, Mark pun juga berusaha menciptakan api, namun sangat disayangkan, Mark kurang memperhitungkan kandungan oksigennya sehingga terjadi ledakan yang membuatnya hampir celaka. Beberapa waktu kemudian, Mark pun kembali mencoba, kali ini menggunakan pelindung dan melakukan perhitungan dengan lebih teliti. Dan pada keesokan harinya ternyata berhasil. Uap air telah memenuhi ruangan tersebut dan Mark pun mulai melakukan pengecekan kembali untuk memastikan uap air tersebut mengalir ke permukaan tanah di sekitarnya. Ide ini ternyata terlihat berhasil. Sementara itu di bumi, setelah mengadakan upacara pemakaman Mark, Vincent yang seorang direktur program Mars mendatangi Teddy di ruang kerjanya. Dia meminta izin dari Teddy untuk mengakses satelit dan memeriksa keadaan di Mars. Namun Teddy menolak hal itu karena jika Mark ternyata masih hidup, dia akan dituntut dan diminta mengeluarkan dana untuk membiayai misi tersebut. Namun setelah berdiskusi, Vincent memberikan sebuah gagasan untuk menarik rasa simpati dari masyarakat dengan mendatangkan dana, sehingga dengan begitu akan mempercepat peluncuran misi selanjutnya. Akhirnya Vincent pun berhasil mendapatkan akses dari Teddy dan langsung mengirimkan pesan kepada Mindy, seorang petugas satelit komunikasi, yaitu berupa titik koordinat, dan hasilnya mereka menemukan perpindahan yang berarti di mana seseorang menggunakan kendaraan tersebut yang berada di Mars. Scene berlanjut ke Mark yang sudah melewati Sol ke-70 yang sedang berpikir untuk rencana selanjutnya. Ketika tim berikutnya datang dan melakukan pendaratan yang berjarak 3.200 km dari posisi Mars sekarang, tetapi Mark menemukan sebuah kendala, yaitu untuk mencapai ke sana, Mark harus menggunakan rover yang hanya mampu menembus jarak sejauh 35 km. Selain itu, perjalanan juga akan memakan waktu sekitar 50 hari. Dan dia harus bertahan hidup di dalam kendaraan kecil dengan segala kemungkinan yang akan membahayakan dirinya. Mark mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan baterai ganda dan memilih jalur terdekat untuk mencapai lokasi tersebut. Pada awalnya Mark berhasil menghemat daya dengan mematikan pemanas, namun hal itu ternyata sangat berbahaya karena suhunya terlalu rendah hingga hampir saja membuatnya beku. Lalu Mark mulai mencari solusi lain untuk menghangatkan tubuhnya dengan metode lain, yaitu dengan menggunakan generator jenis baterai nuklir. Metode itu terlihat berbahaya, namun cara itu ternyata lebih efisien. Kemudian di scene berikutnya, Vincent mengumumkan kepada publik tentang kondisi Mark yang ternyata masih hidup di planet Mars. Dan mereka berencana melakukan misi untuk mensuplai makanan ke lokasi Mark. Terlihat dari citra satelit, kemungkinan Mark sedang mencoba alat komunikasi, dan jika memang berhasil, maka nantinya NASA akan meminta Mark untuk tetap bertahan di sana selagi mereka berupaya untuk menjemput pulang Mark kembali ke bumi. Pernyataan kontroversial oleh Vincent yang membuat harapan besar bagi masyarakat ini sungguh sangat membuat semua orang bahagia. NASA akhirnya menentukan Teddy harus dengan segera cepat berkoordinasi dengan tim pusat kontrol agar mempercepat pengiriman suplai makanan, serta Mindy diperintahkan untuk terus mengawasi gerak-gerik Mark lewat citra satelit. Pada Sol ke-79, eksperimen Mark berhasil dan sudah bisa memanen, walaupun hanya mampu memanen 400 kentang segar, tetapi dengan penuh kehati-hatian Mark mencabut tanamannya agar tidak rusak, karena hasil panen yang belum maksimal akan ditanam kembali, sedangkan yang besar akan dijadikan persediaan stok bagi Mark. Mark sangat bahagia dengan hasil usahanya tersebut,
Namun semua itu belum berarti jika belum bisa menghubungi pihak NASA. Mark terlihat murung dan tiba-tiba satu hal penting tentang sebuah alat yang mungkin bisa menjadi alat komunikasinya kepada NASA di bumi, yaitu Vincent yang memantau kondisi Mark dari hasil tracking pusat kontrol menganalisa tujuan Mark selanjutnya. Vincent pun berangkat ke California mengunjungi tim Jet Propulsion Lab, bertemu dengan senior-senior NASA di sana dan meminta penjelasan tentang Pathfinder yang pernah digunakan para astronot pada tahun 1997. Mereka pun mencoba mengkoneksikan Pathfinder yang berada di bumi untuk disambungkan kepada Mark yang berada di planet Mars. Saat alat tersebut mulai difungsikan, Mark pun mencoba untuk berinteraksi melalui kamera dan menuliskan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Secara mengejutkan, alat tersebut mampu merespon pertanyaan yang dibuat oleh Mark dengan mengarahkan ke tulisan yes. Akhirnya kini Mark berhasil melakukan kontak kembali dengan NASA dan Mark terlihat senang sekali. Berlanjut ke Sol 109, Mark kembali melakukan komunikasi dengan NASA. Namun dia mencoba mencari ide lain untuk dapat melakukan komunikasi dua arah dengan menggunakan kamera yang diproduksi pada tahun 1996 itu. Kamera tersebut mampu berputar 360 derajat, lalu Mark berpikir untuk menuliskan alfabet secara melingkar tetapi terhalang jarak Pathfinder. Dan Mark melakukan metode yang disebut hexadesimal. Dan cara tersebut berhasil hingga NASA menyampaikan pesan kepada Mark untuk menghubungkan rover ke Pathfinder sehingga mereka dapat berinteraksi dengan teks. Now that we can have more complicated conversations. Glad to hear it. Really looking forward to not dying. Kemudian seluruh dunia pun mengetahui bahwa Mark sedang mencoba bertahan hidup hingga tim berikutnya datang. Tetapi Mark terlihat kecewa ketika mengetahui bahwa tim anggota Mark tidak diinformasikan tentang kabar dan kondisinya Mark saat ini. Dan secara spontan Mark sangat emosi hingga mengetik kata-kata kasar. Pada Sol ke-134 terjadi sebuah bencana ledakan dan seisi ruangan tanaman hancur sehingga kini Mark hanya mampu bertahan dengan persediaan makanan yang ada. Sedangkan suplai makanan dari bumi diperkirakan akan tiba pada Sol ke-868 dan sangat jauh jaraknya. Oleh karena itu tim NASA diberikan deadline selama 47 hari untuk menyelesaikan roketnya. Kemudian di Sol ke-136 akhirnya Mark bisa kembali berkomunikasi kembali dengan timnya pada saat pendaratan di Mars. Mark mencoba memotivasi dirinya kembali untuk kembali bertahan hidup dengan menggunakan bahan seadanya. Dia menutupi pintu yang rusak akibat ledakan dan menghitung persediaan makanannya kembali agar dapat memperkirakan berapa lama lagi dapat bertahan, karena pada Sol ke-154 dia harus mengubah porsi makanan agar bisa bertahan lebih lama lagi. Dan di scene berikutnya NASA telah siap meluncurkan sebuah roket selanjutnya. Karena proses yang terlalu terburu-buru membuat Teddy sedikit lengah dan melewatkan uji kelayakan serta mengabaikan kondisi lintasan Mars hingga akhirnya musibah pun terjadi. Roket tersebut meledak karena tidak adanya tekanan udara yang terlalu tinggi. Mereka mengalami kerugian senilai ratusan juta dolar dan kehilangan harapan untuk melanjutkan misi penyelamatan Mark. Mark pun juga sangat kecewa mengetahui kegagalan tersebut hingga akhirnya meminta NASA menitipkan sebuah pesan kepada ibunya bahwa Mark tidak akan pernah menyerah, tetapi dia sudah sangat siap bila terjadi kemungkinan terburuk pada dirinya. Media televisi memberitakan tentang kegagalan NASA dalam proyeknya. Dalam wawancaranya, Teddy mengakui bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan dengan mengabaikan uji kelayakan demi mempercepat proses peluncuran. Ketua ilmuwan China National Space Administration yang menyaksikan wawancara tersebut memprediksikan kehancuran NASA akibat kesalahan yang dilakukan Teddy dan timnya. Namun di balik itu semua, kejadian tersebut yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya menyelamatkan Mark yang berada seorang diri di planet Mars. Untuk itu ilmuwan tersebut akan memberikan peralatan pendukung kepada NASA agar dunia mengetahui bahwa China juga mampu berkontribusi untuk misi kemanusiaan tersebut.
Kemudian seorang staf di Astrodinamika menemukan cara yang efektif untuk menyelamatkan Mark, dan dia mencoba menjelaskan secara teknis dan detail untuk penjemputan Mark kembali ke bumi. Dan diskusi singkat tersebut akhirnya mereka menyetujui hal tersebut. Okay, let's pretend that this stapler is the Hermes. We start accelerating immediately. Let them make that decision. Messiah mendapatkan sebuah kode rahasia selaku komandan tim pada misi terdahulu bersama Mark. Akhirnya mengkonsultasikan kepada tim untuk bersama-sama menyepakati misi selanjutnya dan menjelaskan tentang segala risiko dan sanksi pada misi rahasia kali ini. Tanpa keraguan semuanya pun sepakat untuk menjemput dan menyelamatkan Mark. Beberapa hari kemudian mereka mulai menjalankan misi rahasia tersebut walaupun tanpa izin untuk kembali ke Mars. Teddy yang mengetahui hal itu meminta Mitch mengundurkan diri setelah misi penyelamatan selesai. Namun untuk saat ini Mitch diminta untuk memimpin misi rahasia ini. Beralih ke bumi, tim NASA berkunjung ke Cina untuk berkoordinasi membahas teknik mesin pendorong bantuan Cina. Dan beberapa hari kemudian mesin pendorong tersebut berhasil diluncurkan sehingga berhasil ditangkap oleh Hermes dan segera menuju ke Mars. Setelah 7 bulan kemudian di Sol 461 kondisi Mark semakin memburuk. Tubuhnya terlihat kurus dan dipenuhi dengan penyakit kulit. Di hari itu Mark bersiap untuk menuju ke kawah Schiaparelli untuk meluncur, tetapi dibutuhkan bobot yang sangat ringan karena atmosfer tersebut sangat sulit untuk ditembus, sehingga Mark harus memodifikasi bagian depannya dengan juga sebuah ide yang sangat berbeda. Dan bila berhasil, Mark adalah manusia tercepat yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kemungkinan kegagalan dan hal terburuk bisa saja terjadi dan semua pihak merencanakan dengan sangat teliti. Mark menyantap stok makanan terakhirnya pada saat di Sol ke-561 dan meninggalkan sebuah pesan kepada tim selanjutnya untuk merawat rover yang telah menyelamatkan nyawanya. Scene beralih di bumi, tim NASA mempersiapkan momen penyelamatan ini dan disiarkan ke seluruh dunia. Dan juga di Mars di mana Mark telah siap untuk meluncur. Mark terharu akhirnya setelah mampu bertahan sekian lama dan bisa kembali lagi ke bumi. Setelah perhitungan mundur dimulai, roket melesat ke angkasa menembus atmosfer dengan kecepatan tinggi. Tetapi bagian depan hasil modifikasi tersebut terlepas. Ternyata kecepatan itu masih kurang cepat dan jauh dari yang ditargetkan dari posisinya berada. Dan berada di luar jangkauan kendali dan tim NASA, sehingga mereka tidak bisa menghubungi Mark. Karena tekanan gravitasi yang sangat besar membuat Mark tidak sadar. Tim NASA terus mencari solusi untuk mendekati posisi Mark, sementara Messiah memiliki rencana untuk mengurangi sedikit bahan bakar. Namun Mark yang tersadar berniat meluncur ke Hermes hanya dengan menggunakan oksigen yang dipakai dalam kostum astronotnya. Ide ini gila, tetapi karena ide Mark tersebut, Messiah mendapatkan ide lagi yang lebih baik untuk meledakkan vehicular airlock semacam tabung oksigen untuk mendorong Hermes. Dan ide tersebut sudah pasti tidak akan disetujui oleh NASA. Namun Mark pun akhirnya memutuskan sambungan radio dan melakukannya. Lalu setiap anggota tim melakukan tugasnya masing-masing. Salah satu anggota yang ahli kimia diperintahkan untuk merakit bom dengan daya ledak besar dan mulai mencampurkan gula oksigen cair dan amonia. Tak lama kemudian bom itu pun meledak. Jarak antara Hermes dan Hemisphere masih terlalu jauh. Messiah pun kembali berinisiatif menjemput Mark dengan mesin pendorong dan tali pengait. Namun sayangnya cara itu tetap saja gagal dan Mark yang tidak sabar melakukan teknik yang direncanakan akhirnya berhasil. Hold on, Mark.
Sontak seluruh penduduk bumi pun dan tim NASA bersorak-sorai gembira atas keberhasilan misi penyelamatan tersebut. Kini mereka semua bisa kembali ke bumi. Scene diakhiri dengan menampilkan adegan 5 tahun setelahnya. Kini Mark menjadi seorang instruktur di sekolah astronot NASA dan mengajarkan bagaimana caranya bertahan hidup di luar angkasa. Dan anggota tim yang lain sebagian besar telah pensiun kecuali Rick Martinez yang mendapatkan lisensinya kembali dan bergabung dalam misi selanjutnya. Kerjasama kali ini NASA berkolaborasi dengan Cina yang telah membantu dalam misi kemanusiaan penyelamatan Mars. Akhirnya film pun berakhir. Pesan dalam film ini adalah kita semua harus sangat siap untuk segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Dan setiap manusia memiliki naluri dan potensinya untuk bertahan hidup. Sekian, sampai jumpa di film Bang John selanjutnya. Tekan tombol subscribe warna merah dan dukung terus channel Bang John, karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa.